mempengaruhi hormonnya kita sendiri. Kadangkala hormonnya kita itu normal, seimbang, ada kalanya karena beberapa hal ya, beberapa faktor yang akhirnya harusnya di kalender bulan ini kita itu haid, tapi ternyata maju atau justru mundur jauh. Nah, ini yang mengakibatkan tidak sesuai antara jadwal haidnya kita dengan jadwal yang ada di kalender. Nah, di sini kita akan membahas ada 6 penyebab menstruasi itu tidak lancar. Ini untuk menstruasi yang tidak lancar ini tentunya tidak hanya untuk bunda yang sedang program hamil ya, tapi juga untuk yang baru menikah atau bahkan yang belum menikah ya. Keluarga, saudara, ini bisa jadi bagian dari edukasi. Kenapa harus mengobati nanti kalau bisa kita cegah saat ini? Jika saudara kita, keponakan kita mungkin ya yang sudah remaja, beranjak dewasa, nah ini bisa kita berikan edukasi untuk mampu menjaga pola makannya setiap hari. Karena tidak bisa hanya kalau yang namanya sayang tidak hanya memberikan yang enak-enak aja ya, tidak hanya memberikan kenyamanan, tapi juga harus memberikan arahan yang mana yang baik, yang mana yang tidak, yang harus dihindari. Itu adalah tugas kita. Jadi sangat penting untuk kita sebagai wanita itu saling melengkapi, saling memahami, memberikan arahan, itu sangat penting. Nah, menstruasi tidak lancar sering kali menimbulkan rasa khawatir ya. Jelas di sini kenapa? Karena semua wanita itu yang punya rahim tentunya akan mengalami menstruasi. Apalagi kalau sel telurnya masih ada ya, ovarium kanan kirinya masih ada, tentunya akan mengalami menstruasi setiap bulannya. Kondisi ini dapat berupa siklus menstruasi yang pendek atau memanjang, bahkan tidak terjadi menstruasi sama sekali. Nah, ini yang dikatakan menstruasi itu tidak normal ya, haid tidak teratur. Nah, karena ada beberapa kasus yang memang siklusnya ini tidak teratur, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan ada yang setahun sekali. Nah, di sini yang harus sama-sama kita perhatikan. Penyebabnya beragam dan mungkin memerlukan penanganan dokter. Menstruasi, karena menstruasi ini adalah proses luruhnya dinding rahim yang disertai keluarnya darah dari vagina. Benar ya? Dan siklus menstruasi ini biasanya berlangsung antara 28 hari hingga 35 hari. Sedangkan menstruasi itu sendiri umumnya terjadi selama 3-7 hari. Nah, untuk bunda misalnya untuk siklusnya kurang dari 21 hari atau bahkan sudah lebih dari 35 hari, ini sudah masuk tanda siklus tidak teratur. Atau jika haidnya hanya 2 hari atau sudah lebih dari 15 hari, ini sudah masuk kategori hormon tidak seimbang yang menyebabkan haidnya tidak teratur ya. Halo Bunda, selamat pagi. Selamat bergabung di live dengan Bunda dengan akunnya Rudi Santoso ya. Dengan Bunda Mia juga selamat datang. Oke, kita sedang membahas tentang haid tidak teratur. Jika pernah
sedang membahas tentang siklus menstruasi. Oke, di sini ada tipe menstruasi yang lancar ya, yang tidak lancar. Yang kita bahaskan, menstruasi dikatakan tidak lancar atau tidak teratur ini apabila siklusnya terjadi kurang dari 21 hari seperti tadi yang dibahaskan di awal. Kalau siklusnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, ini sudah menandakan sistem hormonal yang tidak seimbang, sehingga dikatakan haid tidak teratur. Selain itu, menstruasi dikelompokkan tidak lancar bila lamanya menstruasi berubah-ubah setiap bulannya. Nah, jika Bunda di sini sudah pernah mengalami atau sekarang sedang mengalami, oh bulan kemarin saya haidnya hanya 5 hari, tapi bulan ini kok saya haidnya hanya 2 hari. Nah, ini menandakan ketidakseimbangan hormon sedang terjadi. Atau bulan kemarin saya haidnya siklus 21 hari, tapi kok bulan ini 30 hari. Nah, ini juga sudah menandakan haid tidak teratur, meskipun setiap bulannya menstruasi tentunya ya. Tapi karena lamanya haid dan siklusnya yang berubah-berubah, ini juga menandakan hormonnya juga tidak seimbang. Haidnya mulai tidak teratur. Nah, nanti banyak faktor yang mempengaruhi yang bisa kita pelajari ya. Volume darah yang tidak sama, kadang banyak dan kadang sedikit, juga merupakan salah satu bentuk menstruasi yang tidak lancar. Jadi kita jadi wanita, sebagai wanita itu memang kompleks ya. Reproduksi kita itu lebih kompleks daripada pria. Menstruasi aja, keluarnya darah aja harus kita perhatikan detailnya. Tidak hanya lamanya haid atau tiap bulan saya datang kok, cukup itu aja. Tidak, ternyata banyak yang harus kita perhatikan secara detail ya, sampai volume darah aja harus kita perhatikan. Apakah darah kita itu banyak hanya di awal hari saja, di hari pertama, dan seterusnya hanya bercak-bercak, atau darahnya itu deras selama 5 hari, misal sampai tiap harinya itu kita harus ganti pembalut sampai 5 kali. Nah, ini juga merupakan tanda haid tidak teratur. Jadi bukan hanya dari tiap bulan haid atau tidak hanya berhenti di situ aja ya, tapi sampai ke volume darah. Kalau tadi kita di atas sudah kita bahaskan lamanya menstruasi, dalam berapa harinya, terus siklusnya setiap bulan, dan yang sekarang adalah volume darahnya. Jadi ada 3 yang perlu diperhatikan tentang menstruasi yang tidak teratur ini. Oke, volume darahnya yang kadang banyak, kadang sedikit. Biasanya menstruasi tidak lancar terjadi pada tahun pertama setelah seorang wanita memasuki pubertas. Nah, kondisi ini biasanya disebabkan oleh hormon yang belum seimbang. Namun, bila menstruasi ini yang tidak lancar ini tetap terjadi setelah melalui tahun pertama, nah kondisi ini bisa dikatakan sebagai menstruasi tidak normal dan dapat digolongkan menjadi beberapa tipe nih. Nah, Bunda kalau di sini sekarang nih Bunda pernah atau saat ini sedang haidnya tidak teratur, menstruasi yang tidak teratur, atau mungkin punya keponakan atau anak remaja yang memang haidnya sedang tidak teratur, di sini ada beberapa tipe nih. Nah, tergolong tipe yang mana nih Bunda atau keluarganya ya kan? Tipe yang pertama, tipe haid yang tidak teratur yang pertama namanya polimenorea, yaitu siklus menstruasi yang berlangsung kurang dari 21 hari. Itu dikatakan polimenorea. Jadi siklusnya itu kurang dari 21 hari. Ini sudah termasuk haid tidak teratur. Yang kedua adalah oligomenorea,
yaitu kondisi ketika siklus menstruasi menjadi lebih panjang atau tidak terjadi menstruasi selama lebih dari 35 hari, tetapi kurang dari 90 hari. Nah, ini dikatakan oligomenorea. Siklus menjadi lebih panjang atau bisa lebih pendek, tapi kurang dari 90 hari. Nah, bisa diperhatikan ya. Nanti untuk haidnya kira-kira bulan ini saya sudah terlambat berapa hari. Karena itu biasanya untuk yang sedang program hamil bisa harap-harap cemas nih, karena sudah 20 hari haidnya belum keluar tapi di test pack masih negatif. Atau karena seringnya di PHP oleh siklus bulanannya yang tidak teratur, pada akhirnya hanya menumpuk test pack dan harap-harap cemas tidak berani untuk melakukan pemeriksaan. Nah, di sini bisa jadi Bunda sedang mengalami tipe kedua ini yang namanya oligomenorea, yang dimana siklus haidnya bisa jadi lebih panjang sampai 35 hari. Belum keluar juga sih menstruasi, tapi di test pack malah negatif. Nah, bisa jadi ini namanya oligomenorea. Terus yang ketiga adalah aminorea. Aminorea itu kondisi ketika tidak mengalami menstruasi dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Nah, halo Ibu Nia Zura Maria ya. Kita saat ini sedang membahas tentang siklus menstruasi yang tidak teratur. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan. Aminorea yaitu kondisi ketika tidak mengalami menstruasi dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Nah, apa ada yang pernah mengalaminya? Oke, jika ada yang pernah mengalami aminorea, nah Bunda bisa melakukan pemeriksaan ya. Tidak lagi berharap tentang saya positif hamil, oh saya kok tidak hamil. Nah, ini tidak lagi harap-harap cemas tentang kehamilan, tapi memang harus melakukan pemeriksaan, mengembalikan siklus hormonalnya lagi. Yang keempat dikatakan tipenya dysmenor, yaitu rasa nyeri atau kram perut yang hebat saat menstruasi. Nah, jika Bunda mengalami kram perut yang hebat saat menstruasi, ini dikatakan dysmenor. Oke, dysmenor ini memang rasanya bisa dikatakan nyerinya ini tidak tertahankan, bahkan ada banyak kasus yang entah itu remaja atau yang orang dewasa yang sudah berkeluarga itu yang mengalami dysmenor bisa sampai tidak melakukan aktivitas atau bisa sampai tidak bekerja. Kenapa? Karena nyeri yang hebat, bisa-bisa tidak bangun dari tempat tidur. Ada yang seperti itu, entah itu yang remaja atau yang sudah berkeluarga bisa mengalami dysmenor. Yang berikutnya adalah pendarahan uterus yang tidak normal, yaitu kondisi yang meliputi pendarahan menstruasi lebih banyak, menstruasi berlangsung lebih dari 7 hari, atau muncul pendarahan dan bercak di antara 2 periode menstruasi. Nah, di sini Bunda bisa memperhatikan jika pendarahan uterusnya ini tidak normal ya, kondisinya itu mengalami pendarahan lebih dari 7 hari, menstruasinya lebih dari 7 hari. Bahkan ada yang sampai 15 hari, 20 hari. Nah, ini sudah dikatakan siklus yang tidak teratur ya, dan masuk kategori gangguan hormonal. Oke, jika saat ini Bunda ada yang ingin ditanyakan, boleh menuliskannya melalui kolom komentar. Oke, untuk penyebab menstruasi yang tidak lancar, di sini ada beberapa
menstruasi yang tidak lancar, di sini ada beberapa faktor yang bisa kita pelajari, yang bisa kita evaluasi ya, baik untuk bunda maupun untuk keluarganya di rumah. Menopause, yang pertama nih menopause ya. Menopause itu menjelang menopause umumnya menstruasi bisa menjadi tidak lancar. Hal ini karena produksi hormon estrogen dan progesteronnya dalam tubuh menjadi tidak teratur. Atau yang sudah 50 tahun, nah itu sudah mengalami menopause, di mana sudah berhenti masa untuk haidnya ya, darah haidnya, dan bahkan sel telurnya sudah tidak ada lagi stoknya, habis ya, karena memang Tuhan menciptakan kita, Allah itu menciptakan kita dengan sel lengkap dengan sel telurnya hanya sekali seumur hidup, yaitu saat kita dalam kandungan. Dan saat kita sudah pertama kali menstruasi, nah disitulah sel telur kita sudah mulai berkurang hingga saat ini. Jadi setiap bulannya saat kita menstruasi, sel telur kita itu sudah berkurang. Jika pola hidup kita tidak sehat, misal nih makan makanannya tidak diperhatikan, terus tidak mengontrol stresnya, nah ini bisa menyebabkan kita menopause dini. Jadi masih usia 30 tahun kita sudah bisa menopause loh bun. Tanda-tandanya apa atau ciri-cirinya? Ya tanda-tandanya adalah haid yang tidak teratur, sel telur yang sudah mulai bermasalah, reproduksi yang bermasalah, sampai ada yang infeksi. Nah, ini yang dikatakan menopause dini atau menopause sebelum waktunya. Karena biasanya kan umumnya 50-55 tahun seperti itu ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali yang di bawah 40 tahun yang sudah mengalami menopause dini. Karena untuk menopause dini sendiri merupakan adanya gangguan dari sistem reproduksi kita. Bahkan ada yang di usia di bawah 40 tahun hormonnya sudah ada yang tidak berfungsi. Nah, ini yang benar-benar membutuhkan treatment yang disiplin, langsung ke pakarnya ya, ke ahlinya. Halo pagi Ibu Nurais, Ibu Mona. Saat ini kita sedang membahas tentang siklus menstruasi ya. Yang kedua adalah faktor keterlambatannya, pertama tadi menopause, yang kedua adalah kehamilan, di mana kita sudah memahami bahwa kehamilan umumnya ditandai dengan terhentinya menstruasi. Bila Anda mengalaminya, cobalah periksa ke dokter untuk memastikan apakah Bunda hamil atau tidak. Biasanya nih dokter akan melakukan tes kehamilan dan juga USG. Karena banyak sekali nih pasien yang chatting ya, konsultasi ke saya itu takut untuk melakukan konsultasi ke dokter, takut memeriksakan atau melakukan tes pack, takut kecewa, takut di PHP. Nah, ini yang sebenarnya harus dihindari. Kenapa? Jika memang Bunda merasa siklus saya normal kok, mulai dari siklusnya, terus volume darahnya, lama haidnya, ini normal semuanya, ya segera tes pack. Kenapa? Supaya jika memang hamil, Bunda kan langsung bisa memberikan vitamin untuk janinnya. Tapi jika memang tidak hamil atau masih negatif hasil tesnya, Bunda bisa melakukan pemeriksaan hormonnya. Jadi sama-sama segera teratasi ya, tidak ditunda-tunda. Yang ketiga adalah haid yang tidak teratur atau menstruasinya tidak teratur, itu disebabkan karena alat kontrasepsi. Nah, banyak kan yang biasanya menggunakan alat kontrasepsi, penggunaannya itu seperti IUD atau spiral ya, atau pil KB. Nah, memang bisa menyebabkan perubahan pada siklus menstruasi. IUD ini bisa menyebabkan darah yang keluar lebih banyak.
dari biasanya atau nyeri perut pada saat menstruasi. Nah, sementara itu penggunaan pil KB biasanya menyebabkan sedikitnya darah menstruasi yang keluar, terutama di awal masa penggunaan atau bahkan tidak mengalami menstruasi sama sekali selama 6 bulan minimal. Nah, di sini perlu kita perhatikan banyak faktor orang menggunakan KB ya. Tidak hanya yang program anak kedua, anak ketiga, bahkan untuk program anak pertama saja ada yang menggunakan KB dengan alasan saya setelah menikah belum siap untuk punya anak. Akhirnya melakukan KB dulu. Ada juga yang saya setelah menikah belum siap punya anak karena mengejar karir, masih ikut orang tua dengan karena hambatan ekonomi, banyak macamnya, banyak faktornya, akhirnya menggunakan KB. Namun, saat sudah siap, akhirnya siklus menstruasinya yang bermasalah, sehingga tidak langsung berhasil dalam pembuahannya. Nah, ini yang membutuhkan terapi hormonal untuk mengembalikan hormonnya dulu. Yang keempat adalah pola hidup. Nah, menstruasi ini tidak lancar disebabkan oleh aktivitas olahraga yang berlebihan juga bisa. Misal nih, Bunda hobinya nge-gym atau lari maraton atau sepeda jarak jauh. Nah, ini memang sangat tidak disarankan jika sedang program hamil. Jadi, olahraga itu sangat baik, tapi juga harus diperhatikan. Entah itu seperti zumba, aerobik, nah ini harus dikurangi. Karena apa? Karena olahraga yang berat atau yang berlebih ini dapat benar-benar mempengaruhi kesehatan hormonal dan juga kualitas sel telur. Penurunan berat badan secara drastis karena diet atau berat badan justru berlebih obesitas, nah ini juga mempengaruhi. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan hipogonadis atau berkurangnya hormon reproduksi yang bertugas untuk mengatur siklus menstruasi. Selain itu, stres juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi kita. Jadi benar-benar untuk reproduksi wanita itu sangat kompleks ya, tidak seperti pria yang hanya bagian aja, tapi kita benar-benar kompleks, tidak hanya rahim yang sehat aja untuk terjadi kehamilan, tapi banyak faktornya ya. Walaupun semuanya sehat, tapi misal tidak pandai mengelola stresnya, ini juga mempengaruhi siklus menstruasi dan hormon yang bisa menyebabkan kualitas sel telur menurun. Dan yang kelima adalah sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Nah, jika Bunda pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami, ini juga bisa menjadi bahan acuan ya, masukan untuk mau merubah pola hidupnya. Karena untuk PCOS sendiri, kelainan hormonal yang terjadi pada wanita. Nah, wanita dengan PCOS ini dapat mengalami periode menstruasi yang sangat jarang atau justru berkepanjangan. Ketidaknormalan juga terjadi pada proses pelepasan sel telur yang menyebabkan wanita penderita PCOS tidak mengalami menstruasi atau mengalami menstruasi tapi darahnya yang keluar itu hanya sedikit. Dan perlu diperhatikan jika Bunda atau kerabatnya mengalami PCOS, ini biasanya ada tanda-tandanya ya. Yang pertama, BB-nya itu bisa naik secara drastis atau bahkan bisa turun secara drastis di bawah normal. Tanda yang kedua dari PCOS sendiri, ini biasanya akan tumbuh rambut atau bulu yang di luar sewajarnya. Kita tahu biasanya kalau rambut itu bulu itu hanya ada di alis ya kan, di mata atau mungkin di ketiak atau di kemaluan. Tapi untuk yang PCOS ini bisa tumbuh di punggung, di bagian wajah, di bawah hidung seperti kumis, atau juga di betis.
Jadi seperti para pria pada umumnya. Dan yang ketiga dari ciri-ciri PCOS sendiri itu adalah tumbuhnya jerawat di luar tempat yang umum. Biasanya kan kalau kita jerawatan tumbuhnya di wajah, di kening, ya di sekitar wajah lah. Jerawatnya tumbuh di daerah punggung, leher, dada, dan di tempat yang tidak umum, bahkan ada yang di kepala. Dan untuk penderita PCOS biasanya cenderung lebih sensitif, jadi mudah baper, mudah tersinggung, tiba-tiba nangis sendiri, atau bahkan bisa jadi tidak mood atau mood swing ya. Ini yang ciri-ciri dari penderita PCOS. Yang keenam adalah masalah pada tiroid. Nah, untuk kelenjar tiroid ini terdapat di bagian leher ya, sini, dan berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Jika kelenjar tiroidnya bermasalah nih, menstruasi ini juga bisa bermasalah, terpengaruh juga. Jadi konsultasi ke dokter dengan tes darah untuk melihat kadar hormon dari tiroid Bunda. Nah, selain itu menstruasi yang tidak lancar ini juga disebabkan oleh gangguan makanan, konsumsi obat-obatan tertentu, tingginya kadar prolaktin dalam darah, hingga penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Nah, makanya banyak yang untuk gangguan menstruasi ini maupun PCOS itu dokter akan memberikan obat untuk penderita diabetes. Biasanya akan diberikan metformin. Kenapa? Karena rata-rata yang siklusnya tidak teratur atau yang sudah sampai di diagnosa PCOS itu akan mengalami gangguan pada pankreas dan juga gula darahnya yang tidak seimbang. Makanya biasanya penderita PCOS kebanyakan kalau bukan yang BB-nya over, bisa yang BB-nya di bawah normal. Jadi terlihat sangat gemuk, terlihat sangat kurus. Itu yang penderita PCOS. Untuk cara mengatasi menstruasi yang tidak lancar nih, nah kita harus mengatasi menstruasi yang tidak lancar nih. Nah, kita harus memahami faktor penyebabnya dulu ya, karena di setiap orang faktor haid tidak teratur ini macam-macam, tidak sama penyebabnya. Nah, oleh karena itu segera konsultasikan ke dokter apabila Bunda mengalami menstruasi atau kerabatnya nih, ponakannya menstruasinya tidak lancar, sudah usia 20 tahun misal, segera bawa ke dokter ya atau fasilitas kesehatan supaya dapat penanganan. Nah, untuk di rumah nih secara mandiri ada beberapa cara mengatasi menstruasi yang tidak lancar berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama adalah rubah gaya hidup menjadi lebih sehat dan kelola stres dengan baik. Nah, usahakan jika Bunda atau kerabatnya mengalami menstruasi yang tidak lancar, nah diusahakan ya untuk merubah gaya hidup, dan lagi yang manis-manis terus atau langsung gorengan, itu skip dulu deh ya. Kenapa? Karena kita perlu merubah gaya hidup kita untuk lebih sehat. Dan jangan lupa untuk mengelola stres. Kalau stres yang dengan baik ini nih, kita perlu yang namanya maintain diri kita, terus juga kita perlu membahagiakan diri kita supaya apa? Supaya kita tidak mudah stres dan jadi orang yang selalu bahagia. Ya benar sih, kalau namanya wanita itu selalu menggunakan perasaannya ya. Kalau misalnya tidak suka, akhirnya baper, bawaan pikiran berlama-lama gitu kan, akhirnya tidak tenang. Kalau misalnya salahnya dipikir, terus akhirnya stres. Nah,
ini menyebabkan siklusnya tidak teratur nih. Jadi memang harus dirubah. Kalau memang kita tidak mampu menyelesaikan, ya udah diikhlaskan, nggak perlu dipikirkan lagi. Nanti kalau udah waktunya selesai, bakalan selesai sendiri kok ya. Karena kalau kita bawa stres, ya akhirnya kita juga yang sakit ya kan. Jadi memang kita perlu memanajemen untuk namanya stres ini. Nah, yang berikutnya adalah ganti alat kontrasepsi yang digunakan. Nah, jika setelah 3 bulan penggunaan menstruasi tetap tidak lancar, ini harus diganti. Misal nih, Bunda saat ini, misal kok kayaknya kalau pakai alat kontrasepsi ini, KB ini, misal KB pil, haid saya jadi tidak lancar atau malah tidak haid, dan membuat badan jadi sakit semua ya, tidak nyaman, perut rasanya seperti kaku, kok bawaannya badannya sakit semua gitu kan, nggak nyaman setiap harinya, kepala jadi pusing. Nah, lebih baik langsung datang ke bidan atau dokter untuk konsultasi dan minta mengganti alat kontrasepsinya. Karena memang ada beberapa alat kontrasepsi yang membuat haid kita itu tidak lancar. Nah, lebih baik kan menggunakan alat kontrasepsi yang tetap bisa membuat kita nyaman ya, haidnya lancar, terus juga berhubungan intim dengan suami juga lancar ya kan. Terus menunda kehamilan jika memang belum waktunya untuk hamil, ya itu juga berjalan lancar, jangan sampai kebobolan ya kan. Yang berikutnya adalah lakukan pengobatan terhadap penyakit tiroid atau sindrom ovarium polikistik yang diderita. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan kalau kita itu sedang penderita mengalami PCOS tadi ya, kita sebagai penderita PCOS, kita tidak bisa loh hanya diam gitu aja menunggu, udahlah biarkan Allah yang bekerja, nanti juga sembuh sendiri. Tidak bisa. Karena memang kalau kita sudah diberikan penyakit, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka harus ikhtiar sampai sembuh. Harus menempuh banyak jalan, banyak cara supaya kita diberi kesembuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, udahlah pasrah aja nanti biar Allah yang sembuhkan. Nggak bisa ya, karena kita bukan zaman Nabi lagi dan kita bukan keturunan dari Nabi, dalam artian yang kita tidak punya dosa apa-apa gitu kan sampai Allah harus menyembuhkan kita tanpa syarat. Sedangkan kita udah pasti punya banyak dosa yang akhirnya kalau punya banyak kekurangan, banyak kesalahan kita apa ya, misalnya kesalahan kita tidak manage makanan, tidak manage stresnya, tidak manage gaya hidup kita, yang akhirnya kita diberikan banyak keluhan ya kan. Nah, otomatis kan kita tidak bisa minta sudahlah terserah Allah aja gitu kan, biar Allah yang sembuhkan, tidak bisa. Tentunya kita harus tetap berikhtiar lakukan pengobatan hingga sembuh terhadap penyakit tiroid kita atau PCOS-nya yang kita derita ini. Oke, yang berikutnya adalah jalani konseling jika mengalami stres. Jadi memang harus konseling ya, mengalami stres yang menyebabkan berat badan kita turun drastis. Nah, jangan salah ya Bunda, untuk namanya konseling ini atau konsultasi, kita bisa lakukan ke psikiater atau psikolog. Dan lagi-lagi perlu kita pahami, untuk kita konsultasi ke psikiater dan psikologis, itu bukan karena kita punya gangguan jiwa atau dalam kata negatif, seperti orang gila gitu ya, bukan. Tapi kita memang perlu ke psikiater untuk menstabilkan cara berpikir kita, cara pandang kita, supaya mengembalikan kita untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan lebih perspektif dan saat ini gitu. Jadi bukan berarti kita konseling ke psikiater itu berarti kita kejiwaannya dipertanyakan, bukan. Tapi untuk mengembalikan tingkat kesadaran kita, menstabilkan emosi kita aja. Yang terakhir adalah lakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin. Nah, ini bisa dilakukan mulai dari
usia remaja ya, misal 18 tahun, 20 tahun, dengan USG aja kalau yang belum nikah. Tapi kalau untuk yang sudah menikah, itu bisa dilakukan transvaginal untuk mengetahui kondisi di dalam, tidak cuma dalam rahim ya, tapi jika melakukan HSG dan transvaginal itu bisa mengetahui kondisi ovarium, saluran tuba, atau bahkan hingga apa yang terjadi di dalamnya, entah itu ada infeksi atau radang panggul dan lain-lainnya. Karena untuk terjadi kehamilan kita tidak hanya butuh rahim yang sehat, tapi kita juga butuh menyehatkan semua reproduksinya kita. Lagi-lagi kita wanita, reproduksi kita lebih kompleks daripada pria ya. Yang hanya simple, kalau spermanya normal ya udah bisa pembuahan. Tapi kalau kita wanita, meskipun rahim kita utuh, sehat, normal, tapi kalau yang lainnya bermasalah aja, sedikit aja, 1% aja ada yang bermasalah, itu sudah jadi penghambat kehamilan yang cukup sulit untuk diatasi. Jadi memang kita sebagai wanita memang disarankan untuk selalu melakukan pemeriksaan. Dan kalau melakukan pengobatan memang harus sampai tuntas, tidak bisa setengah-setengah. Apapun pengobatan yang ditempuh. Jika melalui jalur herbal, misal Bunda suka rebus-rebusan daun-daunan gitu ya, ramuan-ramuan, ya lakukan itu disiplin minimal 6 bulan baru ada reaksinya. Kalau ke dokter biasanya 3 siklus ya, atau 3 bulan itu baru menunjukkan hasil tuh kan, hasil yang misal haidnya seimbang, hormonnya seimbang. Nah itu di 3 bulannya, tidak di sekali minum langsung normal ya, kayaknya bim salah bim banget, jadi langsung bim salah bim sembuh, nggak bisa ternyata, tetap butuh proses. Lagi-lagi apapun pengobatan yang kita jalani memang yang utama adalah mengendalikan stres tadi ya, stres, terus juga gaya hidup kita, misalnya makanan-makanan. Jadi selama haid kita masih berantakan, yuk coba untuk skip yang namanya gorengan, junk food, seafood, boba. Nah itu di skip semua, bila perlu dihapus dari daftar menunya setiap hari. Kenapa? Karena kita juga bagian dari ikhtiar ya, kita juga membantu pengobatan kita. Misal saat ini Bunda sedang di dokter, terapi hormon di dokter, tidak bisa 100% hanya mengandalkan terapi itu aja, tapi juga harus dibantu dengan pengelolaan mandiri di rumah.